Halo kawan-kawan, kenalin aku Gea, salah satu anggota dari tim KKN Warni Wakatobi Universitas Gadjah Mada. Di sini aku yang akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan buat bincang-bincang mengenai pertanian di podcast kali ini. Ada yang tahu nggak apa yang bakal kita bahas hari ini? Yups, kali ini kita akan bahas mengenai toga. Tapi tunggu dulu, tunggu. Ini bukan toga yang dipakai buat wisuda itu ya. Toga yang akan kita bahas adalah singkatan dari tanaman obat keluarga atau yang biasa kita kenal tuh palawija. Oke, nggak usah lama-lama, let's go! Toga atau tanaman obat keluarga itu bisa kita temui di mana aja. Bahkan nih, kita sendiri mungkin nggak bakal sangka kalau ternyata kita tuh sering mengkonsumsi tanaman obat ini. Apalagi nih, ibu-ibu atau anak cewek-cewek nih yang sering masak di dapur gitu kan. Udah nih pasti udah nggak asing banget. Karena tanaman obat keluarga ini tuh biasanya juga dipakai untuk bumbu dapur. Buat penyedap masakan ataupun minuman. Nah, selain itu, manfaat toga buat kesehatan itu banyak banget. Nih ya, kita kan pasti nggak asing nih sama kakek, nenek, atau buyut gitu kan. Pasti masih sering nih mengkonsumsi rempah-rempah gitu. Buat nambah kesehatan, buat nambah imun, buat ngobatin sakit kayak gitu kan. Nah, itu dari zaman dulu nih, kakek nenek atau bahkan buyut kita tuh udah percaya banget kalau tanaman ini tuh bisa buat menjaga kesehatan mereka, buat mengobati sakit, kayak gitu-gitu. Nah, apalagi nih dalam kondisi yang saat ini ya, di pandemi kayak seperti ini, itu tuh penting banget gak sih buat menjaga imunitas tubuh kita? Nah, selain kita harus mengkonsumsi buah, sayur, obat-obatan juga. Nah, tanaman ini bisa jadi alternatif kita untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, manfaat jahe sendiri selain untuk penyedap makanan atau digunakan sebagai minuman, dia tuh bisa juga buat meredakan sakit kepala karena dingin. Nah, itu caranya jahenya bisa diparut, terus diolesin deh di tengkuk. Terus bisa juga buat ngobatin perut yang lagi mules. Nah, itu bisa nih 3 rimpang jahe merah dicuci, kemudian diparut dan diperas airnya, kasih garam dikit aja, terus diminum deh 3 kali sehari, 1 sendok teh aja. Terus bisa juga nih buat ngobatin yang terkilir. Itu bisa nih kakinya nih yang misal terkilir, terus itu diurut pakai jahe gitu sama garam. Yang kedua ada temulawak. Nah, temulawak ini juga banyak manfaatnya nih buat kesehatan. Salah satunya ini bisa untuk meningkatkan kerja ginjal, antiinflamasi, terus mengobati anemia, meningkatkan nafsu makan. Nah, makanya kan di vitamin-vitamin anak nih biasanya kandungannya nih ada temulawak gitu ya. Terus ya, bahkan bisa juga buat obat jerawat. Bisa banget nih buat tambahan skincare rutin cewek-cewek. Selanjutnya yang ketiga ada kencur. Nah, kencur ini tuh banyak banget digunakan untuk bahan baku jamu, penyedap makanan atau minuman. Nah, biasanya sih kalau aku ya pakainya kencur ini buat kalau misal lagi masak seblak gitu, itu pakai kencur. Terus ternyata selain temulawak, kencur ini juga tuh banyak digunain di industri kosmetik. Wah, bisa nih kayak collapse gitu ya, temulawak sama kencur buat tambahan skincare. Nah, selain itu, kencur juga dapat digunakan untuk penambah nafsu makan, obat batuk, masuk angin, dan juga sakit perut.
Nah, kalau buat obat batuk nih, biasanya nih kencurnya ini dikunyah sama garam. Terus misal kita lagi sakit perut, sampai muntah-muntah gitu, bisa nih kita minum air perasan kencur sama garam aja sedikit. Yang keempat nih, kita ada kunyit. Nah, kunyit ini sebagai bahan obat tradisional, terus bahan baku industri jamu, dan kosmetik juga. Wah, ternyata banyak banget ya manfaatnya obat keluarga ini. Terus juga sebagai bahan bumbu masakan, peternakan, dan lain-lain deh. Terus ya, buat kesehatan, kunyit ini bermanfaat banget buat anti-inflamasi, antioksidan, antimikroba, terus pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, sebagai pembersih darah juga. Misalnya kita lagi ada radang amandel gitu ya, kita bisa memanfaatkan air perasan kunyit, kuning telur, dan juga kapur sirih. Lalu misal kita lagi sembelit gitu, bisa juga kita pakai air perasan kunyit dan garam. Selanjutnya yang kelima ada lengkuas. Nggak kalah sama yang lain, lengkuas ini juga banyak manfaatnya. Contohnya nih sebagai anti rematik, terus obat masuk angin, bisa juga buat menguatkan lambung, mengobati radang telinga, terus juga mengobati batuk rejan. Terus ada juga nih yang selanjutnya, ada sereh. Nah, sereh ini tuh ada sereh dapur dan juga sereh wangi. Kedua sereh ini tuh sebenarnya manfaatnya hampir sama, yaitu sebagai obat nyeri lambung, bahan baku minyak atsiri, obat gatal, dan juga obat pegel-pegel. Nah, sereh dapur sendiri tuh biasanya digunakan untuk penyegar masakan, sedangkan sereh wangi bisa buat aromaterapi. Selain itu, sereh wangi juga bisa untuk mengobati nyeri sendi dan juga muntah-muntah. Nah, yang barusan aku sebutin tadi ada 6 contoh tanaman obat keluarga yang bisa kita temui. Sebenarnya sih masih ada lebih banyak lagi jenis-jenisnya, macam-macamnya. Tapi untuk saat ini kita bahasnya 6 dulu ya, lain kali kita bahas lagi bareng-bareng. Oke, sekarang gimana ya buat membudidayakan tanaman obat keluarga ini? Sebenarnya cukup mudah sih. Kita bisa membudidayakan tanaman ini di rumah. Kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan nih. Nggak perlu lahan yang luas, kita bisa pakai pekarangan depan rumah kita. Kita bisa nanam di pot atau di tanah langsung. Semua it's okay, bisa dilakuin semuanya. Tapi yang harus diperhatiin, untuk benihnya usahakan kita pakai benih yang bagus, yang langsung dari kebun gitu. Jangan pakai benih yang kita beli di pasar, karena itu nanti hasilnya nggak bakal sebagus benih yang memang dibudidayakan. Namun, untuk skala rumah tangga, penggunaan benih hasil beli di pasar itu sebenarnya juga nggak masalah, karena kan kita produksinya, budidayanya bukan budidaya yang besar gitu ya. Kita budidaya kalau skala rumah tangga kan buat dikonsumsi sendiri, seperti itu. Tapi tetap juga harus dipilih yang kualitasnya bagus. Misalnya nih, kulitnya itu tidak terkelupas ataupun nggak luka deh, nggak ada lecet gitu, jadi masih mulus. Untuk penanamannya, gunakan media tanam yang gembur, tanah gembur kayak gitu. Jangan tanahnya yang padat. Nah, misal kalau tanahnya padat nih, kita bisa campur pakai pasir sama pupuk kompos. Untuk pemeliharaannya, bisa dilakukan penyulaman jika ada bibit yang rusak atau mati. Nah, itu yang rusak atau mati ini tadi bisa diambil, dibuang, atau bisa juga diganti dengan bibit yang lebih sehat. Terus bisa juga dilakukan penyiangan gulma. Ini tuh kita cabutin nih tanaman-tanaman lain selain bibit kita tadi, biar nggak ada
Nggak ada rebutan unsur hara atau makanan tanaman yang ada di dalam tanah. Jadi, bibit kita bisa tumbuh lebih cepat dan nutrisinya terjaga. Jangan lupa pemupukan dan penyiraman, itu juga penting ya. Tiap masing-masing tanaman itu mempunyai umur panen yang berbeda-beda. Nih misalnya, untuk jahe itu baru bisa dipanen setelah berumur 10 hingga 12 bulan. Nah, sedangkan untuk temulawak itu baru bisa dipanen setelah berumur 9 atau 10 bulan. Nah, yang ketiga, kencur itu baru bisa dipanen setelah berumur 6 sampai 10 bulan. Lalu kunyit juga berbeda lagi. Kunyit baru bisa dipanen setelah 8 hingga 18 bulan. Namun, umur panen terbaik kunyit itu saat tanaman kunyit berumur 11 hingga 12 bulan. Nah, setelah dipanen, penyimpanannya juga harus benar, biar tanaman kita, hasil panen kita ini awet, nggak mudah busuk. Gimana caranya? Usahakan untuk menyimpan hasil panen ini jangan langsung di tanah ya. Kita alasin dulu tanah, entah itu kita pakai plastik, maupun kertas koran, atau kita simpan juga nih dalam box gitu. Asalkan dia nggak nyentuh langsung dengan tanah atau lantai. Gimana nih, udah tahu kan tanaman-tanaman apa aja yang termasuk dalam tanaman obat keluarga? Pasti udah dong ya. Ya walaupun baru beberapa tapi it's okay, nggak masalah. Cara budidayanya juga cukup mudah kan? Kita bisa lakuin ini di rumah saat waktu senggang. Lumayan kan buat ngisi kegiatan saat PPKM. Kawan-kawan, jangan lupa ya, jaga kesehatan. Selalu makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup agar imunnya tetap baik. Tetap patuhi prokes, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Usahakan jangan terlalu sering keluar rumah ya. Sayangi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Oke kawan-kawan, sekian ya bincang-bincang kita kali ini. See you di lain kesempatan dan goodbye.